Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raihan Antoni dengan NPM 211506186 dari kelas PSTIC. Pada video ini saya akan membahas ritme penjadwalan SJF dan round robin, di mana algoritma SJF ini adalah algoritma berdasarkan burst time terkecil, di mana uh, algoritma ini menjalankan proses-proses berdasarkan seberapa lama proses tersebut dieksekusi oleh sebuah CPU. Jadi, algoritma ini mengeksekusi proses-proses yang memiliki waktu sebentar dalam menggunakan CPU. Algoritma ini dapat dikatakan efisien karena akan burst time-nya yang menghasilkan waiting time yang sebentar. Algoritma ini dieksekusi menggunakan non-preemptive, yang artinya proses berjalan tidak dapat diganggu-gugat, meskipun ada proses lainnya yang burst time-nya lebih kecil dari proses yang sedang berjalan. Kemudian untuk round robin adalah algoritma berdasarkan quantum time, di mana algoritma ini dia berjalan atau dieksekusi bergiliran. Algoritma round robin ini dia bersifat preemptif, di mana proses yang sedang berjalan ini dapat digantikan oleh proses lainnya atau antriannya bisa digantikan. Itu karena dia tadi kan menggunakan time quantum dan bersifat time sharing kan. Nah, itu ketika sebuah proses time quantumnya sudah habis, namun ada proses lainnya yang kuantumnya masih ada, maka proses yang sedang berjalan tersebut dia dapat digantikan oleh proses lain yang kuantumnya masih ada. Langsung saja untuk simulasikan algoritma jenis SJF ini. Di sini kita klik SJF atau shortest job first ini, kemudian untuk priority-nya kita cell non preemptive. Kemudian di sini CPU speed-nya kita fast. Lalu untuk lifetime prosesnya kita atur 4. Kemudian untuk delay-nya tidak usah. Selanjutnya kita klik create new process. Kemudian untuk P2-nya di sini lifetime-nya saya buat 2. Kemudian untuk delay-nya di sini saya atur 2. Kemudian kita create new process. Di sini terlihat untuk burst time-nya 0 dan di sini juga burst time-nya 0. Kemudian untuk proses 3 di sini saya buat lagi. Untuk lifetime-nya saya buat 1. Dan untuk delay-nya saya buat di sini 4. Yang create new process. Lalu di sini proses 4 saya buat lagi di sini. Untuk lifetime-nya itu dia 5. Kemudian untuk arrival delay-nya di sini saya buat 3. Ini create new process. Nah, di sini terlihat burst time-nya semuanya 0. Kemudian setelah dibuat, kita klik start. Lalu kita klik views di sini untuk lihat speed-nya. Nah, di sini dia
berdasarkan urutannya. Karena berstem slot yang tadi itu berstemnya 0, jadi berdasarkan urutannya. Jadi 1, 2, kemudian 4 baru masuk ke sini, kemudian selanjutnya dia 3. Karena tadi dia sesuai dengan delay-nya juga yang diatur tadi, 2, 1 langsung masuk ke dalam antrian, lalu dia langsung masuk juga ke trade, lalu setelah itu proses 2 dengan delay-nya tadi 2, kemudian proses 4 dengan delay-nya tadi 3, kemudian proses 3 dengan delay-nya yang sudah diatur tadi. Kemudian kita lihat di sini untuk view log-nya. Di sini kita lihat di view log-nya. Pertama itu kan P1 langsung dari ready langsung masuk ke dalam trade-nya. Kemudian proses 2, 4, dan 3 itu dia masih dalam keadaan ready, belum masuk ke dalam antriannya. Nah, kemudian di sini dia untuk proses satunya waiting time sebesar 0,44 detik atau 0 detik. Jadi dia langsung masuk ke dalam trade. Kemudian untuk proses 2 dia menunggu selama 5,77 detik. Kemudian untuk di sini dari P2 langsung ke P4 karena delay-nya itu dia duluan P4. Nah, di sini P4 menunggu selama 10 detik. Kemudian untuk P3 ini dia menunggu selama 18,55 detik. Nah, jadi di sini untuk proses waiting time-nya sebesar 8,69 detik. Dapat dilihat juga untuk di sini. Dapat dilihat juga untuk di sini. Nah, di sini untuk P1 dia waiting time-nya 0, kemudian untuk P2 dia waiting time-nya 5, untuk P3 dia waiting time-nya 18, dan untuk P4 waiting time-nya 10. Jadi P1 dulu masuk ke dalam trade, kemudian baru P2 masuk ke dalam trade, kemudian setelah P2 ini dia selesai, lalu P4 karena dia tadi delay-nya lebih cepat dari P3. Nah, P4 ini masuk terlebih dahulu, lalu setelah selesai baru P3 masuk ke dalam trade. Nah, dan untuk P1 ini kan tadi dia tidak masuk ke dalam antrian tapi langsung masuk ke dalam trade. Namun untuk P2, P4, dan P3 ini masuk ke dalam antrian secara bergantian. Jadi P2, kemudian P4, kemudian P3. Seperti itu. Setelah masuk ke dalam antrian, dan dia juga masuk ke dalam trade-nya juga berurutan. Jadi yang sudah saya jelaskan tadi, dia P2 dulu, lalu P4, kemudian P3. Jadi untuk SCF yang kali ini dia berdasarkan waktu kedatangannya. Karena berstemnya dia 0 semua. Kemudian kita akan mencoba algoritma round robin. Di sini saya atur untuk time quantumnya 3. Kemudian di sini ada priority-nya kita set preempt tag. Terus sininya CPO speed-nya kita naikkan ke fast. Kemudian saya akan membuat prosesnya di sini. Proses uptime-nya saya akan buat 6. Lalu di sini langsung saja klik create new process. Ini tidak saya atur karena selanjutnya untuk proses kedua di sini saya atur lifetime-nya
sebesar 2. Kemudian untuk nilainya saya atur 2 juga. Lalu kita create new proses. Kemudian untuk proses 3, di sini saya atur lifetime-nya itu 4. Kemudian untuk arrival delay-nya saya atur sebesar 5. Lalu create new proses. Setelah dibuat, langsung saja kita start. Dan kita klik use di sini untuk melihat state-nya yang berjalan. Nah, di sini proses berlangsung secara bergiliran. Nah, satu masuk ke thread, kemudian balik lagi ke antrian. Nah, di sini tuh, satunya kembali ke thread lagi, kemudian balik lagi ke antrian, begitu seterusnya. Nah, setelah selesai, dapat kita lihat di view log sini. Nah, di sini awalnya P1 itu masuk ke dalam kondisi ready, kemudian masuk ke running. Jadi dia masuk ke thread. Kemudian AP2 ini dia masuk ke dalam ready, kondisi ready. Lalu P1 dari posisi di thread dia balik ke antrian, ke ready state. Terus P2-nya ini dari antrian ini masuk ke dalam thread, lalu P3-nya ini masuk ke dalam antrian. Nah, di sini prosesnya mulai dari P2. Nah, P2 ini menunggu selama 2,24 detik waiting time-nya. Nah, di P2 ini dia terjadi juga perpindahan dari P1 dari ready ke running, kemudian P1 dari running ke ready lagi, kemudian P3 dari ready ke running, dari running ke ready, lalu P1 dari ready ke running, P1 running ke ready, P3 ready ke running, P3 ready running ke ready lagi, begitupun seterusnya dia bertukar. Kemudian untuk di proses 1 di sini dia menunggu selama 4,23 detik. Nah, kemudian di sini terjadi pergantian, yaitu P3-nya ini dari kondisi ready ke running. Kenapa pada proses 3 ini tidak dapat pertukaran? Karena untuk proses-proses lainnya dia sudah selesai terlebih dahulu. Jadi tinggal proses 3 ini yang belum selesai. Jadi dia ini proses terakhir yang dijalankan di thread-nya itu. Di sini, nah di sini P2 waiting time-nya 2. Jadi di sini P2 ini selesai terlebih dahulu sebelum P1. Dan P1 ini selesai terlebih dahulu sebelum P3. Jadi P3 ini adalah yang terakhir seperti yang saya katakan tadi. Pertukarannya terjadi antara P1, P2, dan P3 ini terjadi pertukaran terus. Dan untuk proses terakhir yang dijalankan yaitu P3 di sini. Jadi kesimpulan yang saya dapatkan dari setelah mencoba algoritma SJF dan round robin, untuk SJF dia tadi kan burst time-nya 0. Jadi dia dijalankan tuh atau dieksekusi berdasarkan urutan kedatangannya. Kemudian untuk round robin ini dia berdasarkan time quantumnya dan dia dijalankan secara bergiliran ya seperti tadi. Ini kita lihat di view log ya. Di sini awalnya kan P1. Kemudian di sini P2
masuk ke dalam ready queue. Lalu P1 ini dari posisi dia berjalan di trade, dia balik lagi ke antrian, terus digantikan dengan P2. Kemudian P3 ini bersiap di ready queue. Lalu P2 ini berhenti dia. Kemudian P2 ini berjalan. Nah, P2 di dalam P2 ini dia ada pergantian lagi. P1 kemudian di sini berganti di P3, kemudian berganti P1 lagi, P3 lagi. Nah, itu juga sesuai dengan sifat dari Ronda ini sendiri, yaitu preemptif, di mana dia prosesnya itu dapat diganggu gugat sebelum prosesnya selesai. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.